Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari reproduksi dari bakteri. Ada 4 cara dalam reproduksi bakteri. Yang pertama ada pembelahan biner, ada konjugasi, transduksi, dan transformasi. Kita pelajari satu-satu ya. Nah, ini pembelahan biner adalah cara reproduksi sel yang paling sederhana. Dia tanpa tahapan-tahapan yang khusus, tapi pada prinsipnya pembelahan biner adalah terjadinya duplikasi dari materi genetik atau DNA-nya. Jadi dari sebelum membelah menjadi 2 seperti ini, si DNA-nya itu diduplikasi ya atau direplikasi. Nah, ini yang pertama adalah replikasi DNA dan elongasi. Kenapa harus direplikasi? Kenapa harus diduplikasi ya? Karena nanti biar sel anaknya hasil pembelahannya itu memiliki salinan gen yang serupa, baik jumlahnya maupun urutannya seperti itu. Nah, barulah muncul di sini mulai dinding selnya itu mulai membelah, kemudian terjadi atau terdapat batasan yang jelas antara sel satu dengan sel yang lainnya, kemudian 2 sel ini terpisah secara sempurna. Pada intinya di pembelahan biner ini adalah terjadi duplikasi dari DNA biar 2 sel anakan ini memiliki DNA yang sama jumlahnya dan panjangnya. Jadi bukan satu untai kemudian dibelah jadi 2 jadi dapat setengah-setengah, enggak, tapi tetap dapat jadi satu salinan dan satu salinan seperti itu. Itu untuk pembelahan biner. Nah, kemudian di sini ada transduksi, konjugasi, dan transformasi. Sebenarnya pada 3 cara ini sama-sama terjadi rekombinasi DNA ya. Rekombinasi DNA. Memang ini secara nggak kayak pembelahan biner. Kalau biner kan tadi kelihatan reproduksinya ya langsung nambah dari 1 jadi 2 sel. Tapi di sini nggak langsung jadi 2 sel, tapi lebih menekankan ke rekombinasi DNA. Maksudnya terjadi transfer DNA antara bakteri satu dengan bakteri yang lainnya, hanya caranya dan medianya yang berbeda-beda seperti itu. Jadi dia mah saling transfer. Transduksi punya caranya sendiri, konjugasi pun begitu, transformasi juga punya caranya tersendiri. Yang pertama kita lihat transduksi. Kalau transduksi itu transfer materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain itu menggunakan perantara dari virus ya. Jadi virus ini sebagai vektor. Nanti virus itu akan membawa materi genetik dari bakteri tertentu saat dia menginfeksi, kemudian dia melisiskan bakterinya, nanti menginfeksi bakteri yang lain. Nah, ketika dia menyuntikkan, dia itu kemungkinan ada membawa gen dari bakteri yang sebelumnya seperti itu. Itu untuk transduksi. Jadi kata kuncinya dibantu oleh virus ya, transfer gennya itu. Kemudian kalau konjugasi, ini transfer langsung antara bakteri satu dengan bakteri yang lainnya. Nah, transfernya seperti apa? Ini membuat jembatan ya, jembatan dari pili. Nah, tadi kan di awal kalian udah tahu tentang pili ya, juluran yang lebih pendek dibanding flagella. Nah, pili itu salah satunya untuk reproduksi tadi. Jadi membuat jembatan, nanti gennya itu ditransferkan melalui pili. Tapi biasanya yang mudah ditransferkan itu adalah yang bagian plasmid. Nah, karena plasmid itu memang sangat mudah untuk ditransferkan ke satu bakteri ke bakteri yang lainnya gitu. Ingat kan, plasmid itu materi genetik sirkuler yang bentuknya melingkar gitu dan pendek plasmid. Itu untuk konjugasi ya, jadi pakai pili tadi. Kemudian kalau transformasi, nah ini ceritanya ada bakteri yang mati atau yang lisis ya, di sini pecah-pecah yang udah rusak struktur selnya. Kemudian kan berarti si materi genetiknya ini bebas ya berada di lingkungan. Nah, ini materi genetik yang bebas di lingkungan itu bisa masuk ke dalam bakteri yang masih hidup gitu, sehingga memiliki DNA, terjadi rekombinasi DNA di situ pada saat transformasi. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya reproduksi dari bakteri. Ada apa tadi?
pembelahan biner ya, kemudian ada transduksi, konjugasi, dan transformasi. Pada intinya ketiga yang ini yang transduksi, konjugasi, dan transformasi mah terjadi rekombinasi DNA, hanya saja caranya yang berbeda. Oke, seperti itu, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.